Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Opop Jabar dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali. Insya Allah kita akan menggali unit usaha yang berada di Pondok Pesantren Idrisiyah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami berada di salah satu unit usaha pesantren Idrisiyah, yakni Depo Ikan Batu Gulung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia yang berada di Pondok Pesantren Idrisiyah. Bagaimana Pondok Pesantren Idrisiyah memanage SDM-SDM-nya untuk memajukan unit-unit usaha yang berada di Pesantren Idrisiyah. Dan insya Allah fokus kita pada kesempatan kali ini akan fokus membahas tentang unit usaha perikanan. Dan telah hadir di samping saya juga Ustadz Adang Nurdin. Selamat datang Ustadz. Ya. Beliau adalah sebagai Direktur Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren Idrisiyah. Kita akan tanya jawab Ustadz ya terkait SDM di Pondok Pesantren Idrisiyah. Pertanyaan pertama yang ingin saya coba tanyakan, bagaimana sebetulnya relasi atau hubungan antara pimpinan dengan pengurus yang berada di bawah unit usaha pesantren Idrisiyah. Oke. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Opop Jabar yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa berbagi apa yang ada di pesantren kita. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi sahabat-sahabat yang ada di pesantren-pesantren lainnya. Dan tentunya kita juga banyak belajar dari pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat. Baik itu masalah pendidikan termasuk juga masalah ekonomi. Di Pondok Pesantren Idrisiyah tentunya ada struktur keorganisasiannya yang jelas. Di sana ada bagian pendidikannya, ada bagian dakwah dan juga ada bagian perekonomian. Tentunya pimpinan memberikan otoritas kepada struktur yang telah dibangun, struktur yang dibuat, baik untuk urusan pendidikan, urusan dakwah, termasuk urusan ekonomi. Sehingga pimpinan memberikan keleluasaan bagi struktur-struktur yang telah dibangun di pondok pesantren ini. Akan tetapi tentunya sebagai pimpinan terus melakukan yang namanya controlling. Baik itu di pendidikan, di dakwah, termasuk di ekonomi. Controlling dan evaluasi dilakukan oleh pimpinan, akan tetapi secara teknis di lapangan itu dilakukan oleh struktur atau bagian-bagian yang telah ditentukan. Baik, berarti pimpinan juga melakukan kontrolnya dan juga pembinaan jelas. Kepada SDM-SDM yang di bawah. Ya, otomatis kan ketika ada controlling, ada evaluasi, di sana kan bisa ketahuan di sisi mana kurangnya, di sisi mana yang sudah baik. Nah, otomatis pembinaan-pembinaan ini juga dilakukan oleh pimpinan dan struktur yang terkait. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kalau misalkan diberikan gambaran terkait jumlah tenaga kerja yang ada di pesantren Idrisiyah, baik secara keseluruhan ataupun fokusnya ke unit usaha, itu berapa kira-kira, Ustaz? Kalau untuk unit-unit ekonomi memang cukup agak banyak ya, baik itu yang yang sudah lulus dari perkuliahan Mahad Ali. Di kita kebetulan ada lembaga pendidikan tinggi yaitu STAIDRIS, STAI Idrisiyah dan juga Mahad Ali, dan juga ada beberapa yang masih kuliah, mahasantri mereka sambil belajar sambil mesantren, tapi juga mereka berkhidmah di beberapa unit ekonomi dan unit-unit yang lainnya, misalkan di pendidikan, dakwah dan lain sebagainya. Kalau keseluruhan untuk ekonomi saja ya dengan yang magang gitu ya, yang khidmah itu sekitar ada 300-an lah ya. Tapi kalau untuk khusus di perikanan paling ada sekitar 20 lah. 20 ya. Sekitar 20 orang. Itu untuk depo ikan dan juga udang paname ya. Betul. Nah ini tadi kan menarik ya, ada santri yang dilibatkan. Betul. Kan mereka tugasnya belajar. Ini gimana nge-manage waktu antara khidmah belajar sama khidmah di unit usaha, Ustaz? Nah kita harus pahami dulu bahwasannya tidak selamanya orang yang mesantren di pesantren lalu pas keluar akan menjadi ustadz, akan menjadi mubalik. Mereka kan punya passionnya masing-masing. Termasuk ada yang memang tertarik di dunia ekonomi gitu. Termasuk ada yang di perikanan juga ada gitu ya. Nah sehingga
mereka dilibatkan untuk berkhidmah di unit-unit ekonomi yang ada di Pondok Pesantren Idrisiyah. Lalu bagaimana mengatur waktunya? Ya bisa lah, sangat-sangat bisa. Jadi ada waktunya misalkan ketika mereka berkhidmah di pagi hari, maka mereka belajar di waktu siang ataupun di waktu malam. Jadi kita bagaimana bisa membagi waktu antara waktu untuk berkhidmah di unit ekonomi dan waktu ngaji mereka. Ya. Berarti mereka mendapatkan manfaat lebih ya. Betul, betul. Nah, manfaat lebih selain mereka belajar juga ada prakteknya gitu ya. Karena kan sebenarnya penjadwalan pembelajaran juga kan dilakukan oleh bagian pendidikan yang ada di pesantren Idrisiyah, sehingga untuk yang hidmah mereka punya alokasi tersendiri di luar waktu hidmah untuk belajar gitu. Sehingga mereka belajar ngajinya terus, belajar pengetahuan-pengetahuan umumnya juga di lembaga pendidikan terus, dan mereka juga tambahan keilmuannya sesuai dengan ketertarikan mereka di unit ekonomi yang ada di Pondok Pesantren Idrisiyah. Betul. Baik, jadi kalau dari aspek manfaat yang didapatkan oleh santri ketika dilibatkan di dunia usaha itu mungkin sebagai sebagai bekal mereka ya ketika nanti akan keluar dari pesantren mungkin ya tadi ya. Betul. Jadi sebenarnya kemanfaatannya kedua-duanya dapat gitu ya. Lahir batin justru gitu. Iya. Yang pertama misalkan ketika santri belajar hidmah, contohnya mereka selama menjadi mahasantri sambil kuliah di Mahad Ali kita atau di Istadris kita misalkan, mereka juga berkhidmah di unit ekonomi misalkan di perikanan. Maka ada beberapa contoh misalkan alumni-alumni kita yang sudah lulus dari pesantren, bahkan bukan hanya sebagai lulus dari pendidikan setara dengan pendidikan menengah, tapi juga sampai perkuliahannya. Lalu mereka dimukimkan misalkan di satu daerah, tapi karena mereka di sininya pernah berkhidmah di unit-unit ekonomi, akhirnya di tempat berkhidmahnya pun selain mereka menjadi ustadz misalkan, mereka juga sambil berusaha gitu, mengembangkan ekonomi. Betul. Misalkan ada yang dikirim ke Lampung, di Lampung airnya bagus, ternyata di sini juga mereka sudah punya pengalaman bagaimana mengelola perikanan kita. Ya akhirnya mereka di sana selain menjadi ustadz juga mengajar ngaji di tengah-tengah masyarakat, juga mereka berekonomi dengan keilmuan yang mereka dapat. Selain itu juga kita juga berikan beberapa untuk yang hidmah misalkan. Mereka selama kuliah di sini misalkan baik sebagai mahasantri maupun mahasiswanya di Istadris maupun di Mahad Ali, mereka kita bantu untuk perkuliahannya juga gitu. Luar biasa ya. Kemudian dari aspek ini barangkali kan Idrisiyah punya banyak unit-unit usaha gitu ya. Nah, kalau dari struktur ini kan butuh struktur yang bisa mengorganisasi gitu ya sekian banyak unit usaha yang ada di pesantren Idrisiyah. Nah, kira-kira bentuk struktur organisasi yang ada di Idrisiyah sendiri ataupun di unit usaha Idrisiyah sendiri seperti apa itu? Sebenarnya kan di kita ini kan Kopontren ya, Koperasi Pondok Pesantren. Ya biasa seperti yang kita tahu ada pengawas, ada pengurus, ada general manager untuk beberapa unit-unit usaha. Di bawahnya ada manajer-manajer dan setiap unit usaha tentunya ada struktur yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan unit usahanya gitu. Kalau misalkan di perikanan misalkan ada manajernya misalkan yang khusus mengurusi tentang depo perikanan, di bawahnya ya seperti struktur-struktur yang lainnya tapi disesuaikan dengan kebutuhan unit-unit ekonomi. Betul. Nah, kalau terkait kalau sudah ada struktur organisasi tentunya kan ada pembagian tugas lah ya, job description-nya. Kalau misalkan kita fokuskan kira-kira job desk dari teman-teman di perikanan ini fokusnya kemana tuh, Ustaz? Ketika berbicara masalah perikanan, maka kan berbicara tentang pembukaan pengelolaan unit usaha perikanan, juga bagaimana usaha itu bisa berkembang dengan baik. Ini kan menjadi tanggung jawab setiap pengurus yang ditugaskan di masing-masing unit ekonomi, termasuk di perikanan. Bukan hanya sebatas mengelola, tapi juga sampai kepada bagaimana cara marketingnya atau bagaimana cara pemasarannya gitu. Jadi dari mulai misalkan di kita budidayanya misalkan ikan nila merah sama ikan mas juga ya. Ada nila hitam juga. Nah, kita selain bagaimana usaha ini bisa tumbuh, berkembang, juga kita memikirkan bagaimana marketingnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab pengurus yang dipilih di masing-masing unit ekonomi. Terkait SDM juga, kalaupun misalkan dari santri sudah ada yang masuk gitu ya,
Nah, apabila misalkan kekurangan SDM gitu ya terkait di usaha ini, nah itu apakah ada rekrutmen? Nah, bagaimana proses rekrutmennya seperti tentunya kita menjadikan prioritas alumni-alumni kita ya. Alumni ya, alumni dari pondok pesantren kita. Kan kalau berbicara alumni, kan permasalahan SDM di setiap unit ekonomi apapun, di setiap usaha apapun, masalah SDM ini kan masalah yang sangat krusial. Masalah kejujurannya, masalah semangat dalam bekerjanya. Bukan job skillnya aja ya. Bukan hanya sebatas job skillnya saja. Tapi kan ada yang lebih penting. Kejujuran itu kan bukan sebatas job skill, tapi itu kan mental spiritual skill. Maka kalau lulusan kita, paling tidak mereka sudah dididik oleh kita, sehingga kita tahu bagaimana karakter kepribadian mereka gitu. Sehingga tetap yang pertama adalah diprioritaskan dari alumni-alumni kita. Yang kedua, kita juga perbantukan tuh para mahasiswa, mahasantri untuk berkhidmat sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan kecenderungan mereka di mana. Akan tetapi untuk hal-hal yang sifatnya krusial, misalkan tenaga ahli dan lain sebagainya, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka ataupun open recruitment ya, pembukaan kebutuhan SDM. Akan tetapi tentunya di sini ada step-step yang harus dilalui, mulai dari persyaratan administrasinya, ada wawancaranya. Setelah masuk mereka harus memasuki tahap orientasi khidmah, bagaimana mereka bekerja bukan hanya sebatas untuk mencari uang, tapi lebih daripada itu bekerja bagian daripada ibadah. Kan ini yang menjadi penting. Jangan sampai jadi orang yang rugi gitu ya. Betul. Kita bekerja orientasinya hanya sebatas profit oriented. Saya kira kalau hanya sebatas itu rugi ya. Apalagi ini untuk pesantren gitu. Apalagi untuk pesantren ya. Orientasi yang pertama adalah orientasi khidmah lah ya. Bagaimana kita bisa berkhidmah, bisa beribadah dengan apa yang dimiliki, dengan keilmuan yang dimiliki misalkan. Nah, ini kan menjadi penting untuk disampaikan kepada calon-calon SDM yang kita rekrut di luar kita, sehingga insya Allah semua SDM yang ada di Tarekat Idrisiyah mereka memiliki ruhul hidmah yang baik. Berarti ada tips khusus mungkin ya Ustaz terkait rekrutmen ini gitu ya. Jadi kalau misalkan indikator apa nih yang dijadikan indikator utama untuk merekrut karyawan tuh gitu ya. Di Idrisiyah tips rekrutmennya seperti apa barangkali? Yang pertama, kita dasarnya bukan hanya sebatas kemampuan. Kalau orang pintar kan banyak, orang yang mampu banyak. Tapi lebih daripada itu, yang paling penting adalah memiliki kemauan yang kuat. Nah, kemauan di sini lebih kepada kemauan untuk berkhidmah, mengabdi kepada agama Allah dengan cara berkhidmah di salah satu unit ekonomi yang ada di Pondok Pesantren Idrisiyah, yang mana penghasilannya ini semua akan dikembalikan kepada umat lewat program-program baik itu pendidikan, dakwah dan lain sebagainya. Sehingga memang kita tekankan kepada para yang akan berkhidmah atau yang bekerja di unit ekonomi, bagaimana mereka punya kemauan. Yang kedua, punya kelurusan niat, ketulusan dalam niat. Maka kalau di kita, pesan dari guru kami, Syekh Muhammad Fathur Rahman, ketika kita berkhidmah, bekerja dimanapun itu, baik itu di pendidikan, di ekonomi, maupun di dakwah, kunci yang pertama harus lillah terlebih dahulu. Jadi diniatkan semuanya karena Allah gitu kan. Karena kalau niatnya karena Allah, insya Allah nanti proses usaha yang dilakukan akan fillah, sesuai dengan aturan-aturan Allah. Nah, kalau kita sudah lillah, niatnya karena Allah gitu ya, dengan kemauan untuk mengabdikan diri gitu kan, maka usahanya pun akan sesuai dengan aturan Allah, maka nanti akan disukseskannya oleh Allah. Billah. Jadi lillah karena Allah, fillah sesuai dengan aturan Allah, billah ketika sukses pun disukseskan oleh Allah. Biquwatillah wa biqudratillah, dengan kekuatan Allah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menekankan kepada aspek-aspek spiritualitas. Betul. Bukan hanya kepada kemampuan secara job skill saja, tapi ada yang lebih daripada itu. Oke. Nah, terkait ini Ustaz, ujroh barangkali atau kompensasi bagi para pengurus di unit usaha itu seperti apa di Idrisiyah itu? Nah, ada orang yang salah persepsi juga ketika berbicara ikhlas maka menganggapnya nol. Tidak. Ya. Ikhlas itu nggak nol, tapi ikhlas itu adalah memurnikan motivasi kita di dalam berkhidmah supaya tidak tercampuri dengan motivasi hawa nafsu. Sehingga orientasinya dalam mengabdi, berkhidmah, bekerja hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita misalkan berkhidmah, bekerja di unit ekonomi bukan untuk memperkaya diri, biar untuk kaya, bukan hanya sebatas itu gitu ya. Tapi ikhlas itu artinya kita melakukan sesuatu hanya karena Allah,
menghindarkan dari segala motivasi, keinginan-keinginan hawa nafsu. Maka di kita penekanan yang paling ditekankan untuk masalah ujrah adalah mereka niatnya harus lillah terlebih dahulu gitu, sehingga mereka harus menjaga keikhlasan khidmah mereka, keikhlasan kerja mereka. Itu tugas seluruh SDM yang ada. Tapi kan di kita ada stakeholder yang dipilih, leader-leader yang dipilih di bagian-bagian tertentu. Nah, para leader lah sesungguhnya yang harus memikirkan kesejahteraan mereka. Jadi kalau untuk yang bekerja, mereka udah lurus aja karena Allah khidmah. Nah, kalau struktur di atasnya yang punya otoritas untuk menentukan gitu, mereka yang harus memikirkan itu gitu. Nah, mereka punya tanggung jawab bagaimana memikirkan masalah kesejahteraan karyawannya. Kalau di pendidikan para guru, kalau di dakwah yang para dai-nya misalkan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi kewajiban struktur yang di atasnya, misalkan kalau di ekonomi misalkan tingkat manajer. Maka alhamdulillah untuk salary misalkan kalau yang sudah sesuai kualifikasinya, misalkan secara keilmuannya, kinerjanya, totalitas khidmahnya misalkan. Nah, maka kita berikan sesuai dengan ketentuan yang ada, misalkan UMK, UMR lah ya, UMR, gitu. Nah, kalau untuk yang khidmah, magang dan lain sebagainya, kita berikan kebutuhan untuk mereka, misalkan untuk perkuliahannya, ujroh untuk kebutuhan-kebutuhan kesehariannya bagi yang mereka berkhidmah tapi juga masih kuliah, misalkan itu. Jadi insya Allah untuk masalah kesejahteraan kita berikan sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kan tetapi kan kalau bicara masalah besar dan kecil kan relatif ya, bicara kecil. Oke. Ini kan terkait SDM juga ya. Tadi tugas tanggung jawabnya sudah, kompensasinya juga sudah ada gitu ya. Tapi kan namanya manusia tuh naik turun ya. Betul. Motivasinya kadang lagi lemah gitu kan ya. Kinerjanya menurun. Nah, gimana sih tips-tips di Pesantren Idrisiyah memotivasi tim usaha supaya terus bangkit untuk berinovasi dan mau terus berusaha gitu di pesantren? Kan kita selalu memahami bahwasannya pergerakan manusia itu kan tergantung dari hatinya gitu. Manusia itu semangat, malas, itu tergantung hatinya. Kayak sekarang kan Ustaz Deden mau wawancara saya kan karena hatinya mau kan. Kalau misalkan tidak mau mungkin akan punya banyak alasan untuk tidak melakukan wawancara pada kesempatan kali ini. Nah, maka yang perlu ditingkatkan adalah ininya nih, hatinya, kolbunya dulu. Sehingga muncul ruhul khidmah, semangat untuk berkhidmah. Nah, ini dilakukan oleh di lembaga kami di pondok pesantren kita ini. Maka guru kami senantiasa memberikan motivasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara rutin, baik itu pengajian rutinnya, zikir atau riyadhah rutinnya. Selain itu juga setiap yang khidmah juga punya kewajiban-kewajiban zikir yang harus dilakukan. Gitu kan. Selain itu dari SDM juga rutin melakukan ada orientasi khidmah, training. Kita bekerja sama di kita kebetulan ada Supit Training Center juga yang konsen untuk pembinaan SDM. Nah, pembinaan ini juga dilakukan bukan sekali dua kali, tapi secara terus-menerus, continue ya. Bahkan menjadi agenda rutin gitu. Karena kan manusia itu terkadang ada lupanya, terkadang ada salahnya, maka harus terus diingatkan sehingga kericas kembali semangatnya. Ya, selain tadi yang saya sampaikan bahwasannya pembersihan hati, proses tazkiyatun nafsi yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan keagamaan yang langsung dilakukan oleh guru kita di pondok pesantren ini yang langsung menyentuh kepada proses tazkiyatun nafsi wa tasfiyatul qalbi, ini menjadi satu hal yang memang sangat penting bagi peningkatan kualitas SDM di pondok pesantren Idrisiyah. Dengan 300 karyawan di unit perikanan ada 220 gitu ya. 300 itu bukan jumlah yang sedikit ya, Ustaz ya. Betul. Itu butuh proses pengelolaan yang luar biasa ya, lahir batinnya supaya mereka tetap on the track gitu ya. Jadi kata kuncinya mungkin manajemennya dijalankan dengan baik secara profesional ya. Betul. Secara batinnya juga terus betul. Itu ya. Jadi manajemen profesionalnya itu terus ditingkatkan, tapi ada yang lebih juga ya, yang lebih penting juga yang sering dilupakan. Ini nih manajemen batiniahnya juga, peningkatan kualitas batiniah dari seluruh SDM yang ada, khususnya misalkan di bagian ekonomi. Karena ketika berbicara bagian ekonomi ini sangat krusial ya, sangat penting juga diperhatikan karena mereka akan terus mengelola keuangan dan lain sebagainya yang memang di sana banyak sekali kan kemungkinan untuk melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Oke.
Barangkali terakhir Ustaz ada Ya. apa pesan bagi sahabat-sahabat kita yang lainnya terkait bagaimana sebetulnya mengelola SDM ini, mungkin poin-poin utama yang harus dijadikan panduan lah gitu ya dalam mengelola SDM supaya sukses dunia akhirat lah. Yang pertama ketika kita membuka usaha, yang pertama niatkan karena Allah, mencari ridho Allah, bukan hanya sebatas untuk memperkaya diri gitu ya, tapi lebih kepada keumatan. Dan itu semua bisa dilakukan ketika niatnya lurus karena Allah. Ya, niat lurus karena Allah, lillah. Semua dilakukan lillah. Kalau dilakukan lillah, insya Allah kita tidak akan terasa lelah gitu kan. Jadi lelahnya kalau niat lelahnya Jika lillah, kita dapatkan, tapi kalau kitanya lillah, maka lelah itu tidak akan tidak akan terasa oleh kita semuanya. Jadi yang pertama itu niatnya lillah. Yang kedua, lakukan usaha kita fillah, sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur dalam agama kita gitu. Nah, insya Allah kalau niatnya lillah, lalu usahanya fillah sesuai dengan aturan Allah, insya Allah nanti Allah yang akan sukseskan billah, dengan kekuatan Allah. Nah, sehingga kalau kita menyadari karena niatnya lillah karena Allah, karena fillah usahanya, lalu disukseskannya billah, meyakini kesuksesan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersih dari rasa sombong, dari rasa merasa mampu dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika kita digagalkan pun, yang namanya usaha kan tidak selamanya sukses. Kita juga harus siap gagal. Maka kalau niatnya karena Allah, kita akan meyakini bahwasannya kegagalan itu semua berasal dari diri kita gitu. Dan kita harus terus berhusnuzan kepada Allah. Dari setiap usaha mungkin gagal, tapi di balik kegagalan kita ada pengalaman. Kan experience is the best teacher kan gitu ya. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi kalau pengusaha baru usaha bangkrut terus dia berhenti nggak mau usaha lagi, nah ini masalahnya. Mungkin Allah memberikan kita kegagalan terlebih dahulu supaya kita belajar dari kegagalan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi mungkin kita berpikir ini yang buruk menurut kita, padahal menurut Allah itu yang terbaik. Atau sebaliknya kita berpikir ini yang terbaik, padahal menurut Allah yang terbaik. Maka minta yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Insya Allah usaha yang dilakukan oleh unit-unit ekonomi di berbagai macam di berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa Barat ini bisa menjadi salah satu bensin pendidikan, bensin dakwah gitu kan, sehingga pesantren bisa mandiri, bukan hanya sebatas menggantungkan dari bantuan orang lain, sehingga pesantren bisa maju. Maju bukan karena dibantu, tapi dibantu karena maju, gitu kan. Jadi ada kan, kalau saya dulu diajarkan di pesantren dulu, ada pesantren itu maju karena dibantu. Nah, yang bagus itu maju dulu, maju ya, baru dibantu, bukan dibantu karena maju karena dibantu, tapi dibantu karena maju gitu. Nah, maju berarti kan kalau dibantu karena maju ada usaha yang dilakukan oleh kita terlebih dahulu gitu. Jadi semua ibda binafsi, semua dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Itu mungkin pesanlah untuk kita semua, usi nafsi wa iyyakum itu. Menasihati diri kami dan juga sahabat-sahabat yang ada di pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Barat sebagai peserta OPOP tahun 2021 ya. Ya, alhamdulillah Ustaz, untuk selanjutnya nih terkait dengan kesimpulan gitu ya. Apa yang bisa kita dapatkan dari usaha yang memang Idrisiyah punya berbagai unit usaha dan hari ini kita fokus ke perikanan. Betul. Nah, bagaimana kesimpulan dari Ustadz, termasuk juga tolong dikaitkan dengan awal mula ini berdiri gitu ya, usaha ikan, usaha udang gitu ya. Mungkin kan nggak sebesar sekarang gitu ya. Memulainya itu seperti apa? Silakan Ustadz. Nah, ini yang perlu kita ketahui Ustadz Deden ya. Bahwasannya ketika melihat usaha gitu ya, orang itu suka melihat ketika usaha itu sudah sudah besar. Padahal itu kan buah dari proses gitu kan. Dan yang namanya buah kan tergantung daripada prosesnya. Kalau kita menanam pohon lalu kita menanamnya asal-asalan, maka pohon itu akan tumbuh dengan tidak akan maksimal. Lalu buahnya pun tidak akan maksimal. Nah, orang itu banyak terpesona ketika melihat usaha itu karena melihat hasil, melihat keuntungan. Lalu mereka tidak memahami bahwasannya hasil dan keuntungan itu diperoleh karena ada proses yang dilakukan, proses usaha yang dilakukan sebelum mendapatkan hasil itu. Nah, ini yang sering dilupakan oleh para
pemula di dalam melakukan usaha. Mereka tergiur dengan hasil usaha, mereka lupa dengan proses usahanya. Kan kita sering mendengar yang namanya hasil itu kan tidak akan mengkhianati proses. Ya kalau kita prosesnya maksimal, masa iya sih Allah tidak memberikan hasil yang maksimal gitu. Ya. Nah kalau kita usahanya asal-asalan, tidak maksimal, ya insya Allah hasilnya juga tidak akan maksimal. Contoh misalkan gini. Di Idrisia ini untuk fokus masalah perikanan, ini kan ada 2 ya. Yang pertama adalah perikanan kolam air tawar gitu ya. Air tawar di mana kita konsen di ikan nila merah, nila hitam dan juga ikan mas gitu ya. Orang kan nggak tahu bagaimana prosesnya, taunya sekarang kolamnya udah cukup banyak, satu kolam bisa menghasilkan panen bisa nyampe 1 ton, padahal kolamnya juga tidak terlalu luas dan besar gitu kan. Bahkan bukan hanya sebatas kolam dari tanah, tapi kita sekarang udah ada pengembangan dengan adanya kolam bioplok gitu. Itu kan proses yang dilakukan cukup panjang gitu kan. Orang kalau misalkan beberapa tahun ke belakang datang ke sini, mungkin mereka akan kaget kenapa sekarang ini jadi unit usaha. Bagaimana ini dulunya adalah tanah ya yang diwakafkan oleh salah seorang jamaah kepada pondok pesantren. Nah, kita sebagai yang diamanahi tanah oleh si muwakif gitu, orang yang mewakafkan tanah, punya tanggung jawab dong bagaimana tanah ini bisa produktif, bisa menghasilkan sesuatu. Contoh misalkan di perikanan di sini, ini sawah dan hanya menghasilkan 1 tahun itu 1 kali panen gitu kan. 1 tahun 1 kali panen gitu kan. Ya karena memang tanahnya ini tak ada hujan ya mungkin ya, bahasanya tak ada hujan. Nah tapi kan dengan inovasi, dengan kreasi, dengan usaha dan lain sebagainya, alhamdulillah di dekat sini ada sungai ya, ada sungai yang memang secara lahiriah tadinya mungkin tidak bisa dimanfaatkan airnya gitu. Karena posisi sungai ini berada di bawah tanah kita gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah ketika kita mau berusaha, akhirnya kita punya diberikan gitu kan caranya. Akhirnya kita menyodet sungainya sehingga airnya bisa masuk ke sini dan lain sebagainya. Dan tentunya dalam proses panjangnya kita mengalami beberapa problem dan permasalahan. Pernah mengalami kebanjiran, baru tanam malamnya hujan gede lalu kebanjiran, ikannya habis gitu. Nah ini adalah permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi ketika kita membuka dan mengelola usaha. Nah maka bagi sahabat-sahabat pondok pesantren yang ada di Jawa Barat khususnya yang mengikuti kegiatan OPOP, maka ketika kita ingin masuk ke dunia usaha, pondok pesantren misalkan ingin buka usaha, maka yang harus disiapkan bukan hanya sebatas kemampuan kemampuan kerjanya saja, tapi ada yang lebih daripada itu. Nah ini nih kemampuan mentalitas kita. Yang kedua kita coba membuka yang namanya tambak udang. Tambak udang mungkin sekarang udah sekian puluh hektar, tapi kan tidak tahu bagaimana proses awalnya dengan segala ketidakmampuan kita, baik secara finansial, ketidakmampuan kita secara keilmuan. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan mau belajar, dengan bagaimana kita menghimpun dana, dengan dengan berbagai macam kemampuan yang ada di pesantren, tidak langsung besar gitu, tapi dengan dana berapa gitu ya, lalu kita kelola dan akhirnya alhamdulillah gitu ya, walaupun ada mengalami kegagalan dalam usaha, tapi kita bangkit lagi dan akhirnya alhamdulillah gitu kan bisa mengalami kesuksesan seperti yang kita rasakan hari ini. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan ke depannya pasti masih banyak tentunya angin-angin kan gitu. Kalau semakin tinggi anginnya semakin besar gitu kan. Usaha pun semakin besar tentunya problematika dan permasalahannya akan semakin besar. Bukan hanya masalah modal saja, dan orang selalu berpikir modal itu uang, kan tidak selamanya modal itu uang kan. Juga SDM juga itu merupakan modal. Kan kalau kita ada mengenal ada 3M ya, money and machine kan gitu. Itu kan modal untuk usaha. Sebenarnya di pesantren orang-orang jujurnya udah ada, SDM-nya ada, tinggal misalkan dilatih dan lain sebagainya. Uang ya insya Allah lah pesantren yang namanya mengelola, insya Allah sedikit besarnya juga ada gitu kan. Itu Ustaz Dede. Baik, terima kasih Ustaz Adang ya. Ternyata pesantren Idrisia lahir gitu ya dengan berbagai unit usaha saat ini.
bukan bim salah bim ya. Oh iya betul. Tapi by proses yang Betul, cukup betul, panjang. betul. Bagaimana kolam ini yang dulunya sawah yang tidak produktif Betul. konversi menjadi kolam ikan air deras. Kalau yang di sana awalnya apa tuh yang di Ya, mana? itu kan apa namanya? Paname itu. Harim pantai atau apa istilahnya tuh ya? Iya. Apa namanya? Pinggiran-pinggiran Pinggir pantai ya. Ya tadinya tanah justru dulu itu di Tasikmalaya itu kalau pernah mendengar beberapa tahun ke belakang gitu ya. Dulu kan ada yang namanya penambangan pasir besi itu. Oh iya. Nah ini kan ada logakan-logakan, Lubang-lubang gitu ya. mungkin bagi sebagian orang itu tidak bisa dimanfaatkan gitu ya. Tapi oleh kita alhamdulillah itu akhirnya bisa termanfaatkan gitu, bisa termanfaatkan. Jadi sama kondisinya baik yang di sini di pesantren maupun yang di luar pesantren di Cipatujah. Proses awalnya ya apa namanya? Membangun mimpinya dulu gitu kan. Kan harus ada visi gitu ya, harus ada mimpi, ada tujuan. Nah setelah itu kita bagaimana bisa mewujudkan mimpi kita dengan berproses secara bertahap gitu ya untuk bisa mencapai apa yang kita impikan. Ada peran serta pimpinan pesantren dalam proses pendirian Oh ya usaha tentu pimpinan pesantren itu adalah contoh dan imam ya bagi para santri dan juga umat sesungguhnya gitu ya. Maka guru kami, pimpinan pesantren kami memberikan contoh dan ikut terlibat langsung gitu. Ikut terlibat. Ikut terlibat. Terjun langsung gitu terjun langsung di awal, di masa awal terjun karena harus memberikan contoh kan yang namanya leader pimpinan. Ya inilah hebatnya leadership seorang pimpinan pondok pesantren. Saya kira sama lah di pesantren yang lain pun mereka ada pimpinan pesantren yang bisa menjadi uswah contoh. Jadi kalau guru kami selalu mengajarkan ulama itu bukan hanya sebatas imam di masjid gitu, tapi juga menjadi imam di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat gitu. Termasuk di dalam berekonomi. Bagaimana guru kami itu ketika membuka tambak mereka ikut guru kami ikut dalam survei lokasi sampai kepada pengukuran ini dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah mulai mau berjalan, sudah dibangun struktur yang ada, maka mulai dilepaskan, diberikan ke otoritas bagi struktur yang telah dibangun. Pimpinan kami bertugas lebih kepada controlling dan juga evaluasi juga plus pembinaan yang dilakukan agar SDM-nya punya ruhul hidmah yang baik. Jadi luar biasa sahabat-sahabat semuanya bahwa peran sentral dari pimpinan pesantren dalam mendorong berdirinya unit-unit usaha itu sangat penting. Pesantren punya kekuatan figur yang karismatik yaitu ulama. Ulama bisa menggerakkan. Sehingga dalam perspektif usaha juga pimpinan pesantren bisa jadi role model, bisa menjadi uswah dalam berekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.